Sudah bertemu sama Bu Rini untuk penjelasan RPS apa belum ya? Belum, Nurse. Oh, belum. Isi menjawab, Nurse. Belum. Oke, nanti mungkin minta ya dijelaskan ya, karena saya bukan PJK, jadi saya nggak akan menjelaskan RPS. Saya langsung aja untuk kuliah hari ini. Oke. Sudah bisa melihat PPT-nya? Sudah, Nas. Sudah, Nas. Oke. Oke. Baik, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin oke, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep ya tentang keperawatan kronis. Oke, mungkin bisa di scan barcode ini untuk saya ingin lihat seberapa paham Anda terkait dengan chronic model itu apa keperawatan itu seperti apa. Oke, silahkan di scan dulu. Ada yang tidak bisa scan? Apakah saya perlu share linknya di chat? Bisa? Bisa, Nurse. Tidak bisa. Oke. Ya. Saya ingin tahu dulu ininya apa. Itu sudah ada di Isal sudah share di ini. Oke.
Sudah semuanya? Oke, sudah semuanya? Oke, saya presentasikan ya. Oke, oke, di sini bisa. Oke, pelayannya sabar, ramah ya. Ada lagi, dilayani sepenuh hati ya, mengangkut pelayanan fisik dan juga non fisik. Oke, oke. Yang kedua tentang keperawatan kronis, penyakit keperawatan kronisnya ya. Kalau penyakit kronisnya, betul, penyakit yang dialami dalam waktu yang lama. Keperawatan bersifat holistik, layanan asuhan keperawatan memberikan kepada pasien yang memiliki penyakit kronis. Oke, keperawatan yang memberikan asuhan pada pasien dengan penyakit kronis. Oke, baik. Saya stop share dulu. Oke, jadi banyak sekali dari teman-teman yang sudah mulai paham ya, kalau misalnya Anda memiliki pemahaman terkait apa itu keperawatan kronis ya, bahwa keperawatan atau asuhan keperawatan untuk pasien dengan kondisi atau penyakit kronis ya. Oke, kurang lebih iya, tapi nanti mungkin akan kita elaborate lagi, kita jelaskan lagi yang lebih ini ya, lebih komprehensif lagi ya. Jadi hari ini adalah menu yang harus kita habiskan hari ini. Satu, definisi dan konsep chronic model. Yang kedua, elemen dalam chronic care model dan implementasinya dalam pelayanan rakyat. Oke. Kondisi yang membutuhkan penyesuaian yang berkelanjutan dan interaksi yang terus-menerus dengan sistem perawatan atau sistem pelayanan kesehatan. Ya, kenapa kok kita di keperawatan kronis? Ya, kenapa di UB terutama keperawatan UB itu visi misi keilmuannya keperawatan kronis ya. Jadi kenapa kok seperti itu? Karena prevalensi kondisi kronis atau penyakit kronis terus meningkat, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Ya, misalnya di tahun 2005 ini maka lama ya, lebih dari 130 juta orang di USA hidup dengan kondisi kronis atau separuh dari seluruh jumlah di US itu mengalami kondisi kronis atau mengidap penyakit kronis. Nah, dan tiap tahun itu meningkat 1% dan diprediksi akan terus meningkat sampai tahun 2030 sekitar 171 juta orang US itu mengalami kondisi kronis. Maka dari itu perlu dilakukan pengelolaan
penyakit kronis. Karena semakin banyak penyakit kronis. Nah, apa itu pengelolaan penyakit kronis atau kondisi kronis? Jadi ada dua ya, penyakit kronis dan kondisi kronis. Penyakit ada banyak yang waktu penyembuhan yang dari 6 bulan. Ada beberapa yang namanya kondisi kronis di mana mungkin dia kecelakaan, kemudian ada cacat sehingga dia harus melalui hidupnya dalam kondisi kronisnya. Sehingga untuk mengelola seperti itu gimana? Kalau kita punya penyakit kronis atau kondisi kronis, yang pertama kita memerlukan suatu transformasi, terutama di Indonesia ya, yang selalu berpikiran masyarakatnya itu kalau nggak sakit, nggak ke rumah sakit. Atau kalau nggak sakit, nggak periksa ke puskesmas. Nah, itulah yang menjadikan yang harus dirubah. Karena semakin lama, semakin banyak ini kondisi kronis. Dulu, waktu saya masih kuliah atau saya mungkin masih sekolah, itu orang kena serangan jantung itu usia 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas ya. Tapi sekarang orang dengan usia 30 tahun itu sudah ada yang mengalami serangan jantung, ada yang mengalami CVA atau stroke ya. Jadi semakin lama kondisi kronis itu semakin maju secara usia. Jadi semakin lama mungkin nanti di Indonesia lebih banyak lagi orang-orang usia produktif yang harus menjalani hidupnya dengan kondisi kronis atau penyakit kronis. Sehingga memerlukan pengelolaan yang bagus. Nah, pengelolaan yang bagus yang seperti apa? Kita harus mentransformasi, mengubah pelayanan kesehatan kita, mulai yang dari dulu itu dominan ke arah kuratif, menjadi mulai bisa dilakukan promotif preventif dengan mungkin dengan screening, ya, dilakukan peningkatan gaya hidup supaya yang biasanya tidak bergerak menjadi bergerak. Ada beberapa mungkin pemerintahan di daerah itu membangun fasilitas kesehatan yang gratis untuk fasilitas olahraga yang gratis untuk masyarakatnya. Nah, itu termasuk dalam pengelolaan kesehatan untuk penyakit kronis. Dan hampir sebagian besar orang itu mengalami kondisi kronis yang multiple, ya, tidak hanya satu penyakit saja. Bisa jadi dia diabetes, kemudian dengan komplikasi jantung, dengan ada post stroke misalnya, ada juga, sehingga dia membutuhkan perawatan yang teratur, yang berkelanjutan, dan sistem kesehatan yang terintegrasi. Artinya terintegrasi apa? Ada komunikasi yang baik dengan dari puskesmas ke rumah sakit dan rumah sakit ke puskesmas dan sebagainya. Sehingga kalau melihat sistem kesehatan di negara kita masih banyak kekurangannya, sedang perlu koordinasi dari baik yang ada di puskesmas maupun dengan ada yang di rumah sakit. Diperlukan apa ya? Jaringan kerja atau framework yang bagus antara kedua institusi pelayanan kesehatan ini. Nah, sehingga perbaikan kondisi ini gimana caranya? Nah, kalau Anda membaca lebih banyak sekali model-model yang sudah ditelurkan oleh pakar-pakar yang ekspertis di pengelolaan penyakit kronis. Ya, ada model keperawatan kronis. Intinya, model keperawatan kronis ini banyak sekali. Intinya untuk meningkatkan sistem kesehatan, baik di komunitas, di praktek kesehatan klinis, dan di dalam pasien itu sendiri. Nah, beberapa manajemen kondisi kronis itu ada beberapa model. Tadi kan saya menyatakan ada beberapa model yang sudah ditelurkan oleh ekspertis, ya. Yang satu ada chronic care model. Ada namanya ICCC, Innovative Care for Chronic Condition. Ada yang namanya Pyramid Model of Risk. Ada yang namanya Dahlgren and Whitehead Social Determination of Health. Ada model Transitional Care Model. Ada trajectory model of chronic illness. Jadi macam-macam model yang kita bisa terapkan di Indonesia ini. Nah, nanti untuk mata kuliah keperawatan kronis ini kita akan fokus ke satu model, chronic care model. Tapi sebelumnya kita belajar sedikit atau sekilas terkait model-model yang lain. Ada model ICCC, ya. Jadi
idenya dari ICCC ini itu adalah metode atau program baru mengubah cara mencegah dan mengelola kondisi kronis. Ya, jadi dia ada namanya building blocks terkenal. Jadi inti dari ICCC ini namanya building blocks dari mikro, meso, dan makro level dari sistem perawatan kesehatan. Nah, pasien dengan masalah kronis pada model ini membutuhkan dukungan yang lebih luas. Itu menurut perspektif di model ini. Jadi mereka membutuhkan lebih dari sekedar intervensi biomedis. Artinya obat-obatan gitu ya, infus dan sebagainya. Pasien lebih membutuhkan perawatan terencana, perawatan yang mengantisipasi kebutuhan mereka. Sehingga ketika dia dikembalikan di rumah, pasien dan keluarganya itu dia membutuhkan dukungan dari komunitas yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi di komunitas itu apa? Mungkin dari RT RW ada posyandu lansia contohnya ya. Dukungan dari kebijakan yang lebih luas. Jadi tidak bisa dibiarkan pasiennya pulang kembali ke rumahnya itu tidak ada dukungan dari masyarakat sekitar atau kebijakan dari yang tempat tinggal yang dia tinggali. Dalam hal ini mungkin dari kita mungkin ada kebijakan dari kelurahan ya, misalnya ada posyandu lansia dan sebagainya tadi. Oke, kemudian ada piramid model of risk ya. Dalam model ini itu ada integrasi. Integrasinya seperti apa? Dia bentuknya seperti piramid untuk perawatan kronis. Difokuskan pada perawatan kronis dan praktek multispesialis dari perawatan primer dan sekunder. Jadi model ini menyatakan bahwa untuk mengelola pasien dengan penyakit kronis itu harus diintegrasi antara perawatan primer dan sekunder yang melibatkan multispesialis, tidak hanya satu spesialis saja. Baik itu maksudnya spesialis itu bisa jadi dokter spesialis maupun perawat spesialis. Ya, jadi misalnya ada di bawah sendiri general population, ada promosi prevensi. Ya, kemudian ada self management support untuk kronik pasien. Kemudian ada illness management, itu mungkin di atasnya di tingkat puskesmasnya. Ada case management pasien dengan komplikasi yang tinggi, itu biasanya ada di rumah sakit. Oke, ada Darren and Whitehead social determination. Dia bentuknya lebih ke arah lingkaran model ini. Pada intinya, pasien dengan segala faktor ya, kalau dilihat ini yang tengah sendiri ada age, sex, hereditary factor, artinya faktor genetik ya, ada kemudian di luarnya ada individual lifestyle, di luarnya lagi ada social and communication network, di luarnya lagi ada macam-macam, ada edukasi, ada work environment, living, working, unemployment dan sebagainya. Itu kalau mau memberikan pengelolaan atau memberikan intervensi membantu pasien dengan penyakit kronis itu mengelola kesehatannya, maka juga akan melibatkan semua yang ada di kotak-kotak yang ada di luar itu. Intinya seperti itu, Darlin and Whitehead social model. Jadi tidak bisa satu orang individu tidak, tapi di individu itu punya lifestyle, kemudian dia punya keluarga, dia punya social community network seperti itu. Sehingga jika mau memberikan intervensi itu harus memperhatikan faktor gaya hidup, jaringan sosial komunitas, sosial ekonomi, budaya, dan keadaan lingkungan. Oke, ada namanya transitional care model. Ini juga hampir mirip dengan CCM. Dalam model ini ada peningkatan kualitas asuhan, peningkatan outcome bagi pasien dan keluarga. Intinya adalah menekankan pada tujuan pasien dan implementasi model keperawatan yang berkelanjutan dari rumah sakit ke rumah. Jadi dalam model ini dia memastikan bahwa pasien yang dirawat di rumah sakit itu ketika dikembalikan ke rumah itu memiliki kesinambungan perawatan. Jadi di rumah sakit dirawat misalnya ada rawat luka dengan dressing A. Nanti ketika di rumah itu juga akan mendapatkan perawatan yang berkelanjutan sama sampai sembuh. Ya, kalau ngomong soal kondisi kronis nggak bisa sembuh ya secara kalau kita bilang ini biasanya pasien akan bertanya, ini saya bisa sembuh nggak dokter? Atau saya ini bisa sembuh nggak suster misalnya gitu ya. Jawabannya adalah kondisi kronis
tidak bisa sembuh total sebagaimana di awal sebelum didiagnosa kronis. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan kualitas hidupnya supaya meskipun hidup dengan penyakit kronis, kita bisa tetap menjalani activity daily living, memiliki kualitas hidup yang maksimal. Oke, kemudian ada satu lagi trajectory model of chronic care illness. Nah, ini model ini biasa dipakai di profesi ya, nanti kalau Anda praktek profesi. Jadi pengelolaan penyakit ini kalau menurut model trajektori model itu setiap pasien itu memiliki fase-fase. Pasien dengan kondisi kronik atau pasien dengan penyakit kronik itu memiliki fase-fase yang dijalaninya. Dan kadang fase-fase itu bisa kembali lagi juga, misalnya dari fase 1 ke fase 2, 2 ke 3, 3 kembali lagi ke 2, bisa dengan kondisi-kondisi tertentu. Maka yang namanya istilah trajektori itu adalah different stage atau fase yang berbeda yang dialami oleh pasien dengan kondisi atau penyakit kronis. Ya, bahwa punya prinsip keyakinan bahwa penyakit kronis yang dialami pasien itu bervariasi dari waktu ke waktu. Nggak bisa pasien itu, mohon maaf, misalnya satu pasien didiagnosa kanker di awal, itu mungkin dia ada fase sedih dan tapi mungkin di fase selanjutnya dia sudah nggak sedih lagi, di fase selanjutnya dia sudah tahu bisa menerima ya kondisi kronisnya. Nah, ini adalah fase-fase di trajektori model. Jadi mulai inisial itu mulai dia menampakkan ada sedikit gangguan ya atau symptoms atau gejala yang dia rasakan. Kemudian ada naik ke trajektori onset. Ya, dia sudah mulai terdiagnosa, oke, sudah ngerti, oh dia berarti saya sakit ini. Kemudian ada fase krisis, ada fase akut. Setelah akut nanti dia bisa distabilkan jadi stabil. Nah, kondisi stabil ini bisa menjadi tidak stabil lagi. Nah, bisa jadi turun. Kalau dia turun nanti ke dying. Jadi apakah setiap waktunya itu sama? Tidak. Jadi mungkin dia bisa di trajektori onset, krisis, acute, stable, di stable sudah bisa pengelolaannya bagus, maka dia stay di stable bisa saja. Nah, bisa lagi ke acute lagi bisa. Ya. Kemudian jadi unstable bisa. Ya. Jadi ini adalah prosesnya atau ininya ya fase-fase yang dialami oleh pasien dengan kondisi kronis. Nah, ini trajektori ya, faktor terkait gaya hidupnya berkontribusi terhadap perkembangan penyakit kronisnya. Sekarang, misalnya adik-adik ini sekarang anak kuliah sering begadang, Bu, saya sering begadang, yang cowok suka ngerokok. Atau kalau tidak ngerokok, Bu, saya suka makan lalapan. Setiap hari lalapan misalnya. Lalapannya digoreng deep fried lagi. Nah, di trajektori insight sudah muncul gejala. Ada pemeriksaan yang sudah mulai ada kenaikan gula darah, misalnya kenaikan trigliserid atau kolesterol ya. Nah, di sini di trajektori offset ini mulai ada adaptasi dengan diagnosis. Nah, krisis munculnya situasi yang mengancam jiwa, membutuhkan pertolongan. Misalnya pada pasien diabetes jatuh pada kondisi hipoglikemi misalnya, dia tidak sadarkan diri karena gula darahnya jatuh turun misalnya. Nah, akut fase setelah fase krisis biasanya dilakukan di rumah sakit. Situasi terkendali dengan regimen pengobatan. Biasanya dibawa ke rumah sakit, dapat pengobatan, oke, jadi stable. Ketika stable, dia akan dikembalikan ke rumahnya atau dikembalikan ke komunitas. Pulang ke rumah kembali. Gejala terkendali. Kalau dia gejalanya tidak, misalnya dia kembali lagi makan makanan yang tidak sehat, tidak mau olahraga, mulai merokok lagi misalnya ya, naiklah dia di unstable, muncul kembali gejala ya, yang tidak dapat dikendalikan oleh obat, sehingga nanti dia masuk ke downward atau comeback. Bisa jadi dia ada pemulihan, ada perubahan kondisi fisik dan psikologi, bisa adaptasi. Nah, masuk lagi nanti dia dying, di mana proses tubuhnya sudah mulai menurun ya, secara perlahan maupun cepat. Nah, ini sudah mulai adaptasi melepaskan kegiatan harian. Contohnya pada orang yang sudah terkena stroke yang kedua kalinya, misalnya dia sudah bed rest, akhirnya nggak bisa bergerak misalnya.
Itu apa yang dilakukan? Ya, oke. Sekarang kita ke model yang selanjutnya. Nah, ini yang akan kita pelajari di selama mata kuliah keperawatan kronis nanti. Ya. Kenapa Bu kok milih yang CCM atau chronic care model? Karena ini adalah model yang kalau paling tepat rasanya kok agak tidak bisa ya diomongkan paling tepat. Tapi secara evidence base, ketika Anda nanti buka jurnal, Anda boleh lihat di jurnal di Google Scholar maupun di EBSCO dan sebagainya, banyak model ini tuh sering dijadikan apa ya, program-program untuk pengelolaan penyakit kronis. Dia valid dan aplikatif ya. Dan dia komprehensif sekali dibanding dengan model-model yang lainnya. Dan dia mungkin lebih rinci ya untuk bagaimana sih mengelola pasien dengan penyakit kronis itu gitu ya. Pendekatan organisasi untuk merawat pasien dengan penyakit kronis dan pada layanan kesehatan terutama tidak hanya primer tapi terutama di layanan kesehatan primer. Fokusnya kepada pasien. Jadi kalau boleh menyampaikan bahwa model CCM ini itu dia pasien centered karena dia berfokusnya meminterkan pasien. Nah, jadi sistem ini sudah berbasis interaksi berdasarkan bukti dan praktis. Jadi intinya sudah berdasarkan penelitian, berdasarkan evidence base ya. Sehingga, nah nanti di sini peran perawat apa Bu? Kenapa kita harus mempelajari CCM? Karena di sini peran perawat itu sangat penting karena kita sebagai frontliner atau garis terdepan pemberi asuhan keperawatan, garis terdepan pemberi layanan kesehatan. Informasi, mengedukasi pasien itu tugas kita, ya. Kenapa Bu perawat dokternya kan juga bisa memberikan edukasi? Iya betul dok bisa memberikan edukasi, tapi pasien menghabiskan waktu lebih banyak itu dengan perawat, ya. Oke. Sehingga diperlukan apa? Kalau perawatnya sebagai frontliner, maka perawatnya juga harus bisa mengedukasi diri sendiri. Tim profesionalnya juga harus sebagai tim profesional. Jadi perawat juga harus pintar terhadap penyakit-penyakit kronis, kondisi-kondisi kronis. Fisiopatologinya apa sih, nutrisi yang harus diberikan apa, aktivitas fisik yang harus dilakukan pasien apa. Ada nggak perawatan khusus untuk pasien dengan kondisi seperti ini misalnya. Kemudian skillnya bagaimana? Perawat untuk CCM ini membutuhkan skill apa? Satu, mendengar. Yang pertama ini mendengar. Kenapa tadi? Karena artinya kita banyak mendengar dulu. Jangan ngomong. Kalau Anda lihat di puskesmas, lihat di posyandu, itu kebanyakan. Ya, gimana Bu? Paham, paham gitu. Dia bilang paham itu paham. Tapi karena dia sudah nggak mau dengar lagi ya, jadi mungkin kita harus mengubah paradigma memberikan edukasi itu kita yang harus ngomong, tidak, kita harus lebih banyak mendengar. Saya tahu tentang hipertensi itu apa sih, digali dulu. Karena apa, sekarang pasien-pasien kita lebih pintar akses ke internet, akses informasi, mereka lebih pintar. Mungkin mereka sudah mulai blank. Jadi udah ini ya, maka yang harus kita lakukan adalah kita assess dulu pengetahuan mereka seberapa sih. Benar nggak sih pengetahuan mereka yang sudah mereka cari sendiri di internet. Nah, kemudian attitude. Attitude ada inovasi, fleksibel, kreatif, dan inisiatif. Tidak umum lagi sekarang perawat-perawat itu tidak responsif. Perawat yang sekarang itu harus responsif, edukasi lewat saja, memberikan edukasi lewat poster saja, ya. Kemudian ada organization of practice, jadi harus di rumah sakit atau di puskesmas juga punya framework atau kebijakan-kebijakan yang mendukung praktek perawat. Oke. Modelnya terbentuk antara, jadi kalau kita boleh ini, nah ini adalah bentuk umumnya. Jadi ada apa ya, lonjong, pasti namanya sphere itu. Jadi intinya chronic care model itu ada
Saya harus saya pakai apa ya? Dari Nah, ini ada bentuk sphere ini. Nah, ini terdiri ada health system, ada community. Ya, community itu yang di masyarakat. Health system yang ada di rumah sakit atau pemberi layanan. Nah, kalau community apa yang harus disoroti dalam chronic model? Sumber dayanya apa saja yang tersedia di sekitar pasien? Kebijakan-kebijakan pemimpin di lingkungan pasien seperti apa? Nah, kalau di ini ada self management support, ada delivery system design, ada decision support, ada clinical information system. Nah, dari semuanya ini, ketika ini dilakukan, maka akan tercipta nanti produktif interaksi. Interaksi yang produktif antara siapa? Antara si pasien dengan si perawat atau tenaga kesehatan. Pasien yang di dalam chronic care model diharapkan dengan keaktifan komunikasi sistem itu dengan adanya interaksi dari elemen-elemen ini diharapkan pasiennya jadi lebih pintar. Informed, activated. Artinya pasiennya teraktivasi dan terinformasi dengan baik. Dengan adanya elemen-elemen ini diharapkan tenaga kesehatannya juga lebih bersiap, lebih proaktif. Sehingga ketika dua komponen ini berinteraksi, dia akan menghasilkan luaran klinis yang bagus. Pasiennya pinter, perawatnya proaktif atau tenaga kesehatannya proaktif, maka pengelolaan layanannya akan lebih bagus. Pengelolaan penyakit kronisnya bagus. Oke, jadi ini adalah ada 6 elemen vital yang saling terkait sehingga diharapkan dapat memberikan perawatan penyakit kronis yang berkualitas. Satu, ada sistem kesehatan. Sistem kesehatan itu apa sih? Kalau di negara kita ada namanya JKN. Sistem kesehatan itu kita belajar terkait apa? Terkait bagaimana sih puskesmas dan rumah sakit berinteraksi. Ada nggak rujukannya? Proses rujukannya seperti apa? Itu health system. Di komunitas itu gimana kita bisa memanfaatkan uh, sumber daya di komunitas. Misalnya ada lapangan sepak bola yang bisa digunakan untuk jalan-jalan. Atau kalau di kita misalnya di kampus kita ada itu yang di depan itu ada lapangan yang bisa kita jalan-jalan setiap sore sehingga mungkin adik-adik yang mahasiswa itu bisa melakukan olahraga misalnya. Itu di komunitas. Self management support, bagaimana kita memberdayakan pasien dan menyiapkan pasien untuk mengelola kesehatannya. Decision support, bagaimana nanti kita membantu pasien untuk mengambil keputusan. Pasiennya boleh kok mengambil keputusan. Justru pasien harus yang mengambil keputusan, bukan tenaga kesehatannya. Karena yang terbaru adalah pasien center. Kenapa pasien center? Karena yang mengambil. Kalau pasiennya yang menentukan apa yang ingin dijalani sebagai bentuk perawatannya, maka dia akan lebih bertanggung jawab menjalani perawatannya. Ya, minum obatnya juga patuh, ikut kontrolnya juga patuh, ya, suruh olahraga dia juga patuh. Delivery system design, bagaimana pemberian layanan kesehatan itu dipastikan efektif dan efisien serta juga menunjang ya pengelolaan mandiri dari kondisi atau penyakit kronisnya. Clinical information system intinya adalah memiliki fasilitas ya terkait dengan sistem informasi yang membantu pasien untuk mendapatkan perawatan atau pelayanan kesehatan yang maksimal. Sehingga ketika 6 elemen itu berinteraksi, tadi ada produktif interaksi. Produktif interaksi antara apa? Produktif interaksi antara pasien yang pinter tadi, pasien yang
teraktivasi dengan tenaga kesehatan yang pinter juga, prepare supaya kondisinya akan bagaimana, dengan yang dia pinter sekali mengedukasi juga. Ya, jadi ini kalau mereka berinteraksi bisa dibayangkan pasien ini tambah pinter, perawatnya juga lebih berkompeten. Nah, karakteristiknya apa sih pasien yang pinter atau pasien yang berpartisipasi aktif? Satu, biasanya pasiennya memiliki motivasi yang tinggi. Dua, dia memiliki informasi yang bagus. Informasinya tepat, tidak seperti googling saja. Dia punya skills, dia punya kepercayaan diri untuk mengambil keputusan. Tidak hanya sekadar saya manut sama mbaknya perawat, enggak. Saya manut sama dokternya saja, enggak. Tapi dia akan lebih punya skill untuk bertanya, kalau saya memilih operasi, kira-kira apa yang terjadi, dokter? Kalau saya memilih kemoterapi saja, apa saja yang terjadi? Kalau saya memilih keduanya, bagaimana kondisi saya selanjutnya? Nah, itu adalah skill yang atau ciri-ciri karakteristik dari pasien yang dia pinter dan teraktivasi. Dan itu sudah mulai banyak sekarang, ya. Nah, lalu tadi berinteraksi dengan siapa? Tenaga kesehatan yang dia punya kesiapan yang bagus. Kan ada ya tenaga kesehatan itu kalau ditanya sebentar ya, kita nanti ditanyakan aja Bu ke dokternya gitu. Suster, ini saya kira-kira pulangnya kapan? Bu, ini kira-kira saya bisa sembuh apa enggak? Itu jawabannya nanti ditanyakan ke dokternya saja. Nah, itu yang tidak betul. Jadi semua harus bisa menjawab sesuai dengan kompetensi dan porsinya masing-masing. Sehingga apa karakteristiknya tenaga kesehatan itu memiliki dikatakan bersiap sedia, prepared, ya. Artinya mereka memiliki informasi pasien tersebut. Dia paham tuh pasienku ini dia dulu pernah punya riwayat apa, dia punya kondisi keluarganya seperti apa, dia punya latar belakang pendidikannya seperti apa, dia coping mekanismenya seperti apa. Jadi dia punya semua. Jadi di lembar pengkajiannya itu, pengkajian pasien itu semua lengkap, mulai dari faktor fisik, psikologi, mental, dan sebagainya itu ada. Kemudian tenaga kesehatan yang bisa memberikan dukungan untuk mengambil keputusan. Tidak hanya Bu, nanti Ibu milih mana, dioperasi apa kemoterapi, gitu aja. Enggak. Kalau kemoterapi itu seperti ini, kalau ini seperti ini. Kalau saya kok mendingan dioperasi aja, enggak seperti itu. Decision support nanti kita akan belajar tentang decision support itu seperti apa. Diberikan option-option, diberikan penjelasan yang baik, diberikan informasi yang baik terkait dengan option perawatannya sehingga dia bisa mikir sendiri pasiennya mau pilih yang mana, ya. Kemudian ada memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan high quality of care. Sumber daya itu tidak hanya sekedar ini saja ya, alat-alat yang canggih di rumah sakitnya tidak, tapi juga sumber daya itu terkait dengan pengetahuan. Perawatnya pintar, perawatnya senang baca hipertensi dia tahu, ada terkini dengan perawatan luka dia tahu. Nah, itu ciri khasnya tenaga kesehatan atau perawat yang prepare atau siap sedia. Sehingga saya tadi bilang ada interaksi yang produktif, ya. Beratnya interaksi yang produktif itu kalau Anda punya pacar ya, cowok sama cewek itu interaksinya produktif, tambah rajin di IPK, habis punya ini kok IPK-nya tambah bagus, itu berarti produktif ya. Jadi nah, kalau interaksinya produktif, apa yang terjadi? Pasiennya pintar, perawatnya juga pintar. Yang terjadi ketika mereka berkomunikasi sama-sama confidence. Artinya ada assessment self management skill. Artinya ketika mereka berinteraksi itu pasiennya akan tanya, Mbak, kira-kira nanti saya kalau pulang ke rumah saya butuh perawatan apa saja. Itu sudah bertanya pasiennya. Atau perawatnya sudah bilang, Ibu kira-kira nanti ke rumah Ibu memerlukan apa. Itu pasiennya pun bisa menjawab. Nah, jadi ada assessment. Cirinya ada assessment of self management skill. Keduanya kalau
dari pasiennya sudah mulai bertanya apa skill self management yang harus dipelajari, si perawatnya juga tanpa diberitahu pun sudah memberikan informasi-informasi yang menunjang self management. Kemudian ada tailoring clinical management by step protocol. Step protocol nanti kita akan belajar lagi di decision support atau delivery care system. Itu nanti terkait bahwa pemberian layanan keperawatan sekarang ada step-stepnya. Jadi kalau di rumah sakit ada SAK-nya, ada macam-macam. Jadi ada step-stepnya itu diberikan secara sistematis dan sudah ada panduannya. Ya. Kemudian ada kolaboratif goal setting dan problem solving. Ini yang bagus sekali. Jadi pasien datang pertama kali ke rumah sakit atau ke puskesmas, itu sudah ditanya, Bapak tadi ke sini tujuannya untuk apa? Ya saya pengen sembuh, pengen berubah. Oke, maka dilakukan goal setting yang sama-sama. Jadi kalau pasiennya dia punya tujuan goal settingnya pengen sembuh dan kondisinya adalah kondisi kronis, dia punya penyakit kronis, maka goal settingnya akan berbeda dengan kita. Kita yang sudah tahu, dia nggak akan mungkin sembuh, yang dilakukan hanya bisa meningkatkan kualitas hidup. Tapi pasien yang punya pemikiran, dia akan sembuh total. Nggak bisa seperti itu. Maka pasien dengan perawat harus duduk bersama-sama. Bapak, ini ya, ini kondisi kronisnya Bapak itu seperti ini. Bapak sudah terdiagnosa diabetes. Artinya Bapak, apakah Bapak bisa sembuh total nggak diabetes? Jawabannya tidak. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol kadar gula darah supaya kondisi diabetes Bapak ini terkendali, tidak mengarah ke arah komplikasi, dan Bapak bisa beraktivitas dengan baik. Itu. Jadi disampaikan juga kondisinya seperti apa, problem solvingnya seperti apa. Itu didiskusikan bersama perawat dengan pasien. Kemudian ada aktif ya, pasiennya aktif bermau berpartisipasi ya, menjalani perawatan yang sudah ditentukan bersama-sama. Oke, health system nanti kita akan belajar elemen ini terkait dengan strategi peningkatan kualitas layanan kesehatan yang efektif. Ya, perubahan sistem layanan kesehatan. Zaman dahulu tidak ada BPJS, tidak ada ini, tugasnya puskesmas ya gitu-gitu aja ya. Cuman puskesmasnya kemana, rumah sakit kemana. Sekarang sudah di health system kita sudah punya hubungan antara puskesmas dengan rumah sakit ke puskesmas. Nah, kemudian pemberian insentif berdasarkan kualitas perawatan. Kemudian ada care koordinasi ya, di seluruh organisasi layanan kesehatan. Peningkatan keselamatan pasien, itu nanti kita akan belajar di health system. Nah, ini sistem pembayaran program JKN itu seperti apa? Vaskes primer, vaskes lanjutan seperti apa? Kemudian alur rujukan seperti apa? Rujuk balik seperti apa? Bisa nggak pasien dengan kondisi A misalnya itu langsung dibawa ke IGD? Nah, ini nanti kita akan belajar sistem rujukan baik dari individu, UK atau UKM, usaha kesehatan masyarakat, atau UKP, usaha kesehatan per orang. Rujukannya akan seperti apa kita akan belajar. Di komunitas, intinya kita memanfaatkan, mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di komunitas untuk peningkatan pengelolaan penyakit kronis. Contohnya apa? Ada Posbindu, ya, kemitraan dengan organisasi masyarakat, ya. Contohnya lagi pemerintah membangun taman untuk bermain bagi anak-anak supaya anak-anak kita tidak ada yang obesitas, misalnya seperti itu. Ya, advokasi kebijakan, Anda bisa melakukan hearing dengan DPRD misalnya terkait dengan fasilitas-fasilitas olahraga, kebijakan rokok misalnya terkait rokok, nah itu bisa kita pelajari nanti di elemen ini. Nah, di elemen community nanti kita akan belajar tentang self help group atau support group. Ya. Kemudian selanjutnya ada delivery system design. Penempatan peran, ada nanti plan care, artinya perawatan yang sudah terencana, memberikan clinical case management di rumah sakit. Sekarang ada clinical care management, ya. Kemudian ada pemberian perawatan yang dipahami pasien dengan pendekatan bekal budaya. Itu ada di delivery system design.
Nanti kita belajar tentang plate visit, kunjungan ke rumah, tapi yang dia punya kurikulum, Dek. Jadi tidak hanya kunjungan ke rumah. Contohnya pada pasien diabetes, kunjungan pertama itu ngapain? Kunjungan kedua ngapain? Kunjungan ketiga ngapain? Ini ada di uh, plan care. Self management support, penekanannya peran utama pasien dalam mengolah penyakitnya. Bagaimana kita bisa memfasilitasi pasien untuk mengelola penyakitnya. Contohnya, kita memberikan alat-alat atau instrumen yang bisa membantu pasien merawat dirinya di rumah, mengingatkan mereka minum obat, mengingatkan mereka untuk melakukan latihan fisik, ya. Jadi ini self management support. Ini contohnya. Ini dibuatkan checklist, sudahkah minum obat? Jadi obat 1, obat 2 sudah diminum apa enggak? Karena percaya atau tidak, Anda pasien dengan penyakit kronis itu obatnya seabrek. Pagi sendiri, malam sendiri, siang sendiri. Mana yang mau diminum yang mana, itu kadang pasien juga harus dibimbing selalu. Oke, nanti kita belajar, misalnya untuk self management support itu biasanya ada, sekarang sudah tidak umum lagi dia pakai um, apa ya, leaflet ya. Leaflet itu kalau Anda pulang dari rumah sakit dikasih leaflet gitu ya. Itu biasanya habis itu hilang jadi bungkus kacang atau gimana. Yang bagus itu dalam bentuknya dia booklet. Nah, itu atau toolkit yang bisa bentuknya buku, bisa dibawa lagi ketika nanti masuk rumah sakit lagi, atau dibawa ketika kontrol di puskesmas. Nah, ada satu lagi contohnya self management support, implementasinya itu di buku harian. Misalnya buku harian kemoterapi. Misalnya pasien dengan kemoterapi itu kan bosan ya, dia setiap berapa minggu sekali harus melakukan kemoterapi. Belum lagi pulang dari kemoterapi dia harus mual muntah, rambutnya rontok, misalnya mungkin dia ada yang sariawan dan sebagainya. Itu bisa membantu pasien untuk uh, bagaimana coping apa ya, efek dari kemoterapi. Oke, decision support nanti ada namanya pendekatan namanya share. Nah, di sini ada beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk membantu pasien mengambil keputusan. Ada workbooks, ada stoplight tools, gitu. Nanti kita belajar stoplight tools itu apa, website itu apa, workbooks itu apa. Nanti kita belajar di elemennya masing-masing. Clinical information system, ya tadi yang saya sampaikan, organisasi pemberian asuhan atau pemberian layanan kesehatan memiliki sistem informasi yang bagus untuk menyimpan data-data pasien dengan kondisi yang pada akhirnya nanti bisa digunakan untuk penelitian. Misalnya kalau di luar negeri itu ada data registry. Di Indonesia itu ada registry kalau tidak salah untuk penyakit jantung. Koroner atau gagal jantung, saya lupa. Sudah ada registrinya itu. Kalau yang penyakit yang lain belum ada. Kalau di luar negeri, di Australia misalnya, dia sudah punya cancer registry, punya bahkan lebih prostat registry, cancer prostat registry ada, uh, hypertension registry juga ada. Sehingga mereka punya data-data database untuk orang-orang dengan hipertensi itu bagaimana perkembangannya yang bisa diakses. Nah, ini kalau yang uh, di luar negeri itu ada sistem informasinya. Ya, ada pakai inovasi aplikasi kesehatan ini untuk pasien dengan gagal jantung misalnya. Ini untuk form pengkajiannya nanti kita belajar di praktik. Mungkin sebelum kita masuk ke praktik ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Belum Tadi. ada, Nurse. Oke, untuk praktikumnya sudah dibagi kelompoknya atau belum ya, Dek ya? Belum, Nurse. Mungkin nanti tanya ke Bu Rini ya, sebentar. Saya tambahkan terlebih dahulu. Saya kasih tugas ya untuk praktikumnya.
Nanti langsung dikerjakan saja per kelompok. Nah, nanti untuk kelompoknya biar nanti silakan konfirmasi ke Rini ya. Oke, oke, jadi mungkin langsung saja saya ke ini ya. Jadi ada beberapa penyakit kronis itu dia punya namanya lembar pengkajian yang saya katakan tadi berdasarkan JCM itu kan harus ada pengkajian self management dan sebagainya ya. Nah, di sini ada contoh-contoh uh, yang bisa diadapt untuk pengkajian pasien dengan kondisi kronis itu ditambahi apa. Nah, ini contohnya ada health history form, kemudian ada ini ya, medikasinya seperti apa, terus ada actual diet consume dan sebagainya. Ini bisa dicek. Nanti saya kirimkan modulnya juga. Jadi yang saya mau adalah nanti Anda bikin seperti form pengkajian, tapi form pengkajiannya saya tidak mau seperti form pengkajian biasa. Boleh pakai form pengkajian biasa, tapi nanti ditambah komponen-komponen apa yang perlu ditambahkan untuk form pengkajian itu khusus pada pasien dengan penyakit kronis tertentu. Nah, nanti satu kelas kan akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok silahkan memilih satu diagnosa penyakit kronis. Contohnya ada yang gagal jantung, ada yang diabetes, ada yang gagal ginjal kronik, ada yang hipertensi atau stroke misalnya. Monggo silahkan dipilih yang mana. Silahkan membuat inovasi pengkajian penyakit kronis yang menambahkan komponen-komponen dari CCM tadi. Misalnya kemampuan untuk self management skill self management itu seperti apa boleh ditambahkan. Nah, kemudian setelah jadi form pengkajiannya dibuat role play. Nah, silahkan dibuat videonya. Kemudian videonya dikirimkan ke drive, saya dikirimi link drive-nya, akses link drive-nya. Video tidak boleh lebih dari 10 menit. Difokuskan pada form yang menjadi inovasi atau menjadi tambahan untuk mengkaji pasien dengan penyakit kronis yang sudah Anda pilih tadi. Oke, ini nanti saya kirimkan ke WA group dulu karena Anda sudah dapat akses masuk Bron. Untuk Brown belum, Nurse. Belum, ya udah. Nanti saya kirimkan ke WA aja dulu ya. Nah, ini kayak gini Iya, Nurse, misalnya, baik. ini ada rekomendasi kalau dia jatuh misalnya, dia mungkin bisa jatuh dan sebagainya, itu boleh ditambahkan. Ini ada caregiver assessment, ada ini. Jadi ada pengkajian untuk orang yang nanti merawat di rumah seperti apa, itu ada. Nah, nanti saya kirimkan modulnya kali ya, saya kirimkan ke ini ya. Jadi kalau ini saya tidak membatasi di sini dengan menggunakan materi praktikum tadi secara berkelompok diskusikan, buat form pengkajian. Form pengkajiannya yang lengkap uh, boleh, tapi tidak harus ada tambahannya. Misalnya Anda tentang hipertensi, misalnya ada pengkajian terkait pasien dengan post stroke itu seperti apa. Nah, itu boleh ditambahkan. Kalau ini adalah pilihan materinya, boleh dipakai, boleh tidak, ya. Oke. Ada lagi yang mungkin ada yang ditanyakan dulu untuk praktik ini.
Izin bertanya, Nurse, untuk deadline-nya sendiri itu kapan ya, Nurse? Apa deadline-nya? Iya, 1 betul. minggu setelah ini. Berarti minggu depan ya, Nurse? Oke. Terima kasih, Nurse. Oke. Ada lagi. Nurse, saya izin bertanya. Oke. Untuk pengkajiannya itu pos rumah sakit atau mungkin pengkajian saat kembali kontrol gitu, Nurse, atau bebas gitu, Nurse? Sebenarnya untuk form pengkajian itu pada saat masuk rumah sakit, dan perlu mungkin Anda belum ikut mata kuliah manajemen ya, ada namanya proses namanya itu perencanaan pulang atau discharge planning. Itu dari awal pasien masuk itu sudah ditanya nanti pulangnya siapa yang merawat dan sebagainya. Jadi kalau jawaban saya ya pengkajian ketika di rumah sakit, tapi kalau yang saya minta adalah yang komprehensif yang bisa mengakomodir elemen-elemen self management tadi. Oh, seperti itu. Baik, Nurse. Terima kasih. Yeah. Ada lagi ya, Diva? Izin bertanya, Nurse, untuk slide PPT tadi itu kan sudah ditentukan topik setiap kelompok. Maaf, Nurse, sebelumnya izin tanya, untuk satu kelas jadinya nanti dibagi 5 kelompok atau bagaimana, Nurse? Nah, seperti itu yang ada saya kan bukan PJMK ya. Jadi nanti mungkin dari PJ-nya per kelas konfirmasi ke Bu Rini selaku PJMK Bu untuk pembagian kelompoknya seperti apa, karena sudah ada tugas praktikum dari Bu Evi, bilang gitu aja. Jadi nanti dari situ, dari kelompok itu nanti silahkan kalau dari diagnosa penyakitnya sebenarnya itu berdasarkan referensi sebelumnya saya menggunakan itu. Kalau Anda mau pakai itu monggo silahkan. Kalau mau punya, Bu saya pengen gagal ginjal kronik misalnya, Bu saya pengen misalnya sisofren itu boleh ditambahkan sendiri, monggo silahkan. Jadi untuk diagnosanya bebas ya. Baik, Nurse. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, izin bertanya, Nurse, untuk Oke. topiknya itu berbeda di setiap reguler atau semua kelompok di semua reguler itu harus berbeda? Enggak, per kelas aja yang kalau bisa per kelasnya berbeda. Misalnya ada sama-sama diabetes di reg 1 dan di reg 2 ada sama-sama diabetes, saya enggak masalah. Tapi kalau bisa dalam satu kelas itu berbeda. Baik, terima kasih. Ada lagi? Sudah? Oke. Kalau sudah, habis ini saya bukakan absensinya. Silahkan absen, jangan lupa. Kalau Bu Evi, sekali saya buka, biasanya saya buka sampai jam malam, jam 00. Jadi saya nggak melayani, ada yang WA saya, Bu Evi saya lupa absen. Oke, kalau lupa absen, that's your choice. Artinya ya silakan, bukan urusan saya lagi ya. Jadi silahkan, saya sudah menyampaikan saya akan buka absen sampai nanti jam 12 malam, jangan lupa absen. Gitu ya. Saya nggak melayani Bu saya mohon digantikan, saya tadi ini Bu ada saya hadir ini screenshotnya dan sebagainya, saya nggak mau. Jadi kalau misalnya mau buka ya saya bukakan. Tadi sudah, kalau misalnya sudah tertutup ya itu adalah risiko di tangan Anda sendiri. Ada lagi yang mau disampaikan? Yang mau ditanyakan? Tak ada? Baik. Belum ada, Nurse. Ya, oke. Kalau tidak ada, saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak.